Selanjutnya adalah himpunan bagian atau kita bilang subset ya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap elemen A adalah elemen dari B. Nah, dalam hal ini kita bilang dia superset ya. Superset itu lambangnya seperti ini. Nah, kita di dalam diagram pen ya tulisnya seperti ini. Jadi A dikatakan himpunan bagian dari B jika ada elemennya itu yang merupakan elemen B juga. Nah, dia dibilang superset. Oke. Nah, ini contoh-contoh dari himpunan bagian atau subset ya. Bisa ditulis seperti ini. Nah, intinya tetap dinotasikan bahwa isi dalam elemennya itu ada yang sama atau merupakan bagian juga dari yang elemen himpunan yang satunya. Maka kita bilang dia sebagai himpunan bagian atau subset ya. Teoremanya di dalam subset yang berlaku adalah yang pertama, untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal ya. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Maka kita tulis seperti ini, teoremanya berlaku seperti itu. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Oke, tulisnya seperti ini. Jika A subset B dan B subset C, maka A subset C. Nah, ini teorema 1 yang nanti kita pakai untuk menyelesaikan himpunan juga. Kalau ada himpunan-himpunan kosong ya, atau ada subset-subset himpunan. Nah, himpunan bagian atau subset. Oke. Di sini ada himpunan kosong subset A dan A subset A. Maka A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Jadi kalau sesama antara himpunan kosong dengan himpunan A dan A lagi itu disebut bagian tak sebenarnya ya atau improper subset. Contoh di sini A itu 1 2 3, maka 1 2 3 dan kosong, himpunan kosong adalah improper subset A. Jadi isinya itu sama. Lalu kita bilang dia improper. Kemudian untuk yang berbeda, contoh di sini A subset B berbeda dengan A. Di sini yang tidak pakai subset ya, set B. Ya. Kita bilangnya ini. Ya. A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Kita pakai simbolnya hanya begini saja, tidak pakai garis bawah ya. Nah, A adalah himpunan bagian dari B tetapi A tidak sama dengan B. A adalah himpunan bagian sebenarnya, kita bilang proper subset dari B. Jadi ada yang sebenarnya dan tidak sebenarnya untuk subset. Sini contohnya adalah 1 dan 2,3. Oke, 1 adalah proper subset ya. Ini merupakan proper subset, jadi tidak sama. Yang satu isinya 1 saja, yang satu isinya 2,3. Berarti ya dia adalah proper subset dari semuanya 1, 2, 3. Lalu digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B. Intinya ya pasti A sama dengan B. Jadi lambangnya oleh ini berarti tidak sama isinya, dan ini pasti yang atas ya. Yang ini berarti sama isinya ya, atau kita bilang dia subset. Himpunan yang sama. Nah, A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Jadi isinya sama ya. A dan B jika A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A.
Jika tidak demikian, berarti A tidak sama dengan B. Jadi kalau bukan isinya itu bukan satu himpunan, tetap saja tidak sama ya. A tidak sama dengan B. Nah, notasinya seperti ini. Karena kita menggunakan jika dan hanya jika, ya implikasi, B implikasi. Jadi A sama dengan B, B implikasi A subset B dan B subset A ya. Nah, contoh yang lain ini banyak ya. Bisa lihat di sini. Jadi untuk beberapa himpunan yang sama-sama itu kalian bisa jabarkan ada aksioma, beberapa aksioma. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Itu namanya himpunan yang sama. Jika A sama dengan B, maka kebalikannya B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Nah, ini aksiomanya ya. Lalu ada yang disebut dengan himpunan yang ekivalen atau sama. Jadi sama aja dikatakan seperti punya dua nama tapi satu orang gitu ya. Nah, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika kardinal atau nilai jumlah dari elemen dari kedua himpunan tersebut sama. Oke. Kita bisa dibilang ekivalen kalau jumlah atau kardinal dari tiap elemen dalam himpunan itu jumlahnya sama. Contoh A 1, 3, 5, 7 ada 4 ya, 4 elemen. B, A, B, C, D ada juga 4 elemen. Nah, karena dia ekivalen, oke, sehingga kita tulis seperti ini. A ekivalen B sama dengan 4. Jadi jumlah atau isi dari elemennya itu sama. Kita sebut dia ekivalen. Lalu ada himpunan saling lepas ya. Nah, dibilang saling lepas jika dia disjoin atau nggak ada elemen yang sama. Antara A dan B itu sama-sama tidak punya elemen yang persis sama ya. Notasinya untuk saling lepas seperti ini. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Jadi tidak ada persinggungan garisnya. Contoh A. Himpunan A di mana X itu adalah elemen P dan X lebih kecil dari 8. Oke. Dan B isinya adalah 10, 20, 30. Nah, di sini dia saling lepas, tidak ada elemen yang sama. Maka kita tulis seperti ini, ya. Selanjutnya ada namanya himpunan kuasa atau dia power ya. Di sini himpunan kuasa kita bilang sebagai power set. Nah, power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya seperti ini, P dalam kurung A atau 2 pangkat A ya, untuk power set. Jika ini kardinalnya sama dengan M ya, maka P dalam kurung A itu adalah 2 pangkat M. Nah, ini kita bilang dia power set. Jadi kalau ada yang nilai himpunan atau elemennya itu adalah bagian dari himpunan itu sendiri, termasuk himpunan kosong dan diri dia sendiri, itu seperti ini. P dalam kurung A, diri dia sendiri adalah A, tapi di sini 2 pangkat A juga ya. Nah, ini namanya power set. Jadi ada bagian diri dia sendiri yang ada di situ, sehingga kita bilang notasinya seperti ini ya. Contoh lain dari himpunan kuasa. Nah, jika A isinya 1, 2, P dalam kurung A, si A ini ada lagi di sini ya, diisi lagi dengan himpunan kosong 1, 2, 1, 2 ya, sehingga dia himpunan kuasa adalah seperti ini. Jadi P himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, dan himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P dalam himpunan kosong adalah 0, 0, 0 ya.
Jadi di sini dia power setnya dari A itu 1, 2 itu sudah sama ya, isinya sama, sehingga power setnya adalah yang sisa yang ini, yang himpunan kosong. Oke, seperti itu dinotasikannya. Nah, operasi terhadap himpunan ada beberapa operasi, ada irisan, ada gabungan, ada komplement, ada selisih, ada beda setangkup, ada perkalian kartesian. Oke. Irisan simbolnya seperti ini. Contoh di sini adalah A dan B ya. Nah, X adalah elemen A dan X adalah elemen B, sehingga A dan B ada irisan atau gabung ya. Contoh lain, jika A 2, 4, 6, 8, 10, yang B adalah 4, 10, 14, 18. Sehingga kalau diiris ya, diiris berarti dia harus ada elemen yang nilainya sama. Yang sama di sini adalah 4 dan 10, sehingga nilainya seperti ini. Selanjutnya, jika A isinya adalah 3, 5, 9, yang B ada minus 2 dan 6 ya. Di sini kalau dia minta diiris, maka tidak ada elemen yang sama, sehingga kita bisa bilang bahwa gabungan atau irisannya itu himpunan kosong seperti ini. Artinya juga bisa terus seperti ini, tidak ekivalen atau tidak ada elemen yang nilainya sama ya. Nah, ini yang gabungan, kebalikan dari yang irisan. Yang irisan tadi gabungan tuh yang seperti ini ya. Yang tadi adalah irisan, yang ini adalah gabungan. Nah, yang gabungan simbolnya seperti ini, U terbalik, sehingga kalau gabungan ini kita jumlahkan ya semuanya, jumlah seluruh himpunan. Nah, contoh di sini jika A ada 258 dan B 7522, maka gabungan ya atau unionnya adalah seluruhnya 257, 8, 22. Jadi gabungan seluruh isi elemen. Selanjutnya A di sini gabungan dengan himpunan kosong dan dia adalah A. Jadi berlaku seperti ini yang teorema yang tadi ya sebelumnya. Selanjutnya tadi ada irisan, ada union atau gabungan. Ini ada komplement. Komplement ini dia sebenarnya yang bukan ya, atau A ada garis di atas ya. Ada A lalu garis di atasnya gitu. Oke, contohnya di sini ada universalnya adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, jika A adalah 1379, jadi komplement dari A adalah selain dari 1379. Nah, karena universal sampai 9, berarti yang selainnya adalah 2, 4, 6, 8 ya. Batasannya sampai 9 saja, sehingga sampai 8 di sini 2, 4, 6, 8. Jadi komplement itu yang bukannya, selain dari yang ada ya. Lalu di sini jika A itu X per 2 adalah elemen dari universal dan X-nya itu nilainya lebih kecil dari 9 adalah 2, 4, 6, 8. Maka komplement A-nya tetap ya, selain dari 2, 4, 6, 9, tetapi nilainya juga di sini X-nya lebih kecil dari 9 karena kita komplementnya, jadi 9-nya kita masukkan juga 1, 3, 5, 7, 9. Jadi 9 tetap masuk di sini karena kita mengingkari atau mengkomplement dari X itu lebih kecil dari 9. Jadi kita masukkan 9-nya juga. Nah, ini contoh dari komplement. Diagram Venn-nya seperti ini. Oke. Jadi yang diarsir itu di luar dari lingkarannya ya. Di kebalikannya atau selain dari lingkaran. Komplement juga di sini ada contoh ya, di sini. Ada beberapa himpunan yang nanti bisa digabung, bisa diiris gitu. Jadi tergantung dari soalnya ya. Nah, di sini mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri.
Nah, kita lihat di situ mobil mahasiswa universitas itu adalah E, lalu yang dalam negeri itu A ya. Nah, di sini mobil mahasiswa di universitas dalam negeri berarti dia gabung E dan A, dia iris E dan A, kemudian digabungkan dengan E itu dengan semua mobil impor. Nah, atau karena di situ ada atau diimpor dari luar negeri. Ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Lalu semua mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 1990 yang nilai jualnya kurang dari 100 juta, semua, dia bilang semua berarti gabungan dari A, C, dan D. Oke. Lalu semua mobil impor buatan setelah tahun 1990 mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta. Oke, di situ kita pakai komplement. Semua mobil impor buatan setelah tahun 1990 ya. Di sini C adalah dibuat sebelum tahun 1990 sehingga yang kita komplement adalah C-nya. Lalu D-nya mempunyai nilai jual lebih. Nah, kalau di sini D kan kurang ya. Kurang dari 100 juta sehingga D-nya kita komplement ya. Nah, diiris lagi dengan B karena B ini mobil impornya. Nah, mobil impornya. Oke. Jadi komplement bisa dipakai juga dalam notasi himpunan cerita seperti ini. Entah dia irisan atau dia gabungan ya.